Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara dan unsur Forkopimda hadir Pak Kasdam mewakili Pak Pangdam. Pak Pangdam ada kegiatan tadi, yang mewakili Pak Kajati. Tadi sudah berangkat Pak Kajati, nunggu kita Pak karena terlalu kegiatan kita belum selesai. Dia harus ke Jakarta, mohon izin Pak Akses. Teman-teman sekalian juga hadir di sini Bapak Sekretaris Kompolnas, Bapak Dr. Benny Mamoto, beserta Komisioner Kompolnas Pak Dawang hadir sebelah kanan saya, sebelahnya Bapak Gubernur. Hadir juga, ini hari yang berbahagia karena beliau bertepatan kunjungan ke Polda Sumatera Utara, dan saya juga pada siang hari ini mengundang para tokoh agama, ulama FKUB, ada Ustadz Amhar, Pendeta Eben, dan Ketua FKUB Sumatera Utara. Hadir juga Bapak Sekretaris Kompolnas Brigjen Pol Musa Tampu Belun, dan yang mewakili Bapak Kajati. Terima kasih Pak Gunawan sebagai koordinator. Baik, mohon izin Bapak Sekretaris Kompolnas dan Bapak Gubernur serta teman-teman Forkopimda dan tokoh agama dan teman-teman media sekalian yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rilis di hadapan teman-teman media, dan ini sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kami sebagai aparat penegak hukum yang menangani dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditangani, teman-teman sekalian. Dalam hal ini adalah kita akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan tindak pidana perjudian, judi online yang kita ungkap pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu. Teman-teman sendiri sudah tahu bahwa proses penegakan hukum kita cukup panjang, dari mulai kita mengungkap bersama-sama dengan teman-teman unsur stakeholder lainnya sampai dengan melakukan pemeriksaan dan berupaya melakukan penangkapan, pencarian dan penangkapan terhadap pelaku utama daripada tindak pidana perjudian online ini. Dalam hal ini teman-teman sudah tahu semuanya, media sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu bahwa yang kita cari dan kita proses serta kita berhasil menangkapnya dan berdasarkan penyerahan dirinya ya di Malaysia beberapa waktu lalu, dan itu sudah dirilis dan disampaikan oleh Bapak Kapolri. Hari ini teman-teman sekalian, kami akan sampaikan, saya izin Bapak Benny Mamoto dan Bapak Gubernur dan teman-teman semuanya dan teman-teman kejaksaan khususnya, saya akan menyampaikan rilis hasil akhir proses penegakan hukum terhadap kasus ini. Teman-teman sekalian, tentu dasar penyidik untuk melakukan proses penyidikan adalah diawali dari proses dan pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tanggal 8 Agustus kita menemukan satu tempat yang kita duga kuat sebagai tempat operator dan melaksanakan kegiatan judi online dengan menggunakan beberapa website, dan tentu website tidak bisa berjalan kalau servernya tidak ada. Teman-teman sekalian, mekanisme permainan judi online adalah menggunakan ikut di dalam sebuah permainan judi online yang ditawarkan permainan ketangkasan melalui media online yang ditampilkan dari website tersebut. Biasanya mereka, para pelaku yang ikut bermain, harus mendaftarkan diri, kemudian mengirimkan sejumlah dana untuk bisa ditransfer ke rekening yang disiapkan oleh para pengelola. Dari sana dia akan melakukan permainan. Kalau dia dapat untung, dia akan dibayarkan oleh pengelola, tetapi kalau kalah, uangnya akan tersedot dan selanjutnya ditransfer. Yang kita temukan beberapa saat lalu, seperti yang sudah pernah kami rilis di Cafe Warna-Warni ya, yang ada di perumahan Cemara ya, itu adalah sebuah tempat atas yang dimiliki oleh saudara
Apin alias Joni, di mana di dalamnya kita temukan ada 18 ruangan yang berisi komputer dan sarana permainan lainnya yang dari hasil pengolahan TKP kita terkan barang bukti berupa komputer, kemudian ada handphone, kemudian juga di sana ada catatan-catatan termasuk buku rekening yang sudah kita rilis beberapa waktu lalu. Kita menyimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk operator judi online yang ada di Sumatera Utara. Kalau berbicara judi online, teman-teman sekalian jangan berpikir bahwa itu hanya di Sumatera Utara orang bermain. Karena namanya mekanisme online, maka itu bisa karena menggunakan sarana cyber, itu bisa dilakukan di mana saja. Dan dari hasil pengungkapan itu, kita menemukan barang bukti, termasuk juga melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang diduga sebagai tempat menampung dan sekaligus mengamankan uang-uang hasil permainan judi tersebut oleh para operator. Teman-teman sekalian, jadi banyak KTP masyarakat yang oleh para pengelola, para pelaku ini diminta dengan baik itu dengan iming-iming uang, sejumlah uang, ataupun dengan mekanisme lain karena persaudaraan, pertemanan, dipinjamkan KTP-nya untuk selanjutnya membuka rekening. Teman-teman sekalian, itu mekanisme dan cara mereka untuk membuka rekeningnya. Kemudian kita juga menemukan CCTV di dalam lokasi tersebut yang menunjukkan setiap tempat. Teman-teman sekalian, itu ada website yang dikelola, dan dari sana kita menemukan bahwa setiap tempat ruangan 18 ruangan itu ada pemiliknya masing-masing. Dan pada akhirnya kemana hasil pengelolaan itu? Hasil pengelolaan itu selain dikuasai oleh para yang mengorganisir di masing-masing ruangan, juga bermuara kepada saudara Apin BK. Setelah kita mengungkap KP warna-warni, kita melakukan pencarian kepada para pemilik tersebut, termasuk saudara Apin, yang setelah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman imigrasi, ternyata sudah tanggal 9 pergi ke Singapura dengan menggunakan nama aslinya, yaitu Joni. Ternyata bukan Apin, tapi Joni, teman-teman sekalian. Dan itu kita cek koordinasi perlintasan bahwa jelas sudah sampai ke Singapura. Dari proses itu kita terus melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan PPATK. Kita selanjutnya selain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal berupa permainan judi online, kita juga melakukan penyidikan dan menemukan alat bukti sehingga kita bisa membuka proses penyidikan tindak pidana pencucian uang, ya, dari kasus tersebut. Dan untuk itu kita bekerja terus, dan teman-teman sudah kita update terus bahwa selama kita bekerja sama dengan PPATK, teman-teman PPATK, kita mendapatkan data-data ke aliran dana, ya, termasuk juga digunakan untuk apa saja. Jadi kalau kita bekerja untuk TPPU, teman-teman, dasarnya adalah laporan hasil analisis PPATK. Jadi polisi tidak akan bekerja sendiri, cuman ngarang-ngarang, tapi berdasarkan scientific crime investigation berupa aliran dana yang bisa dibuktikan oleh teman-teman dari PPATK. Kami tidak akan bekerja tanpa ada dasar, tetapi kami harus dasarkan kepada semua alat bukti yang benar. Kita kemudian berhasil menangkap di Riau para pelaku yang mengelola di tempat KP warna-warni tersebut, salah satu ruangan. Ada kurang lebih 14 orang yang kita amankan, termasuk Apin di dalamnya. Dan untuk tindak pidana pencucian uang kita memproses sekitarnya. Kemudian 3 aset tanah yang ada di Samosir. Kemudian sebagaimana teman-teman saksikan di sebelah kanan dan kiri ini sengaja kami hadirkan adalah hasil penyitaan terakhir, ya, sampai dengan sekarang yang kita lakukan terkait aset tracing, ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Dan ini adalah beberapa jenis jet ski yang ada kita amankan. Ada 21 jet ski, mohon izin Bapak Ses Kompolnas Pak Gubernur, dan 2 speedboat, 1 kapal yak, dan ini sekarang 2 kapal
speedboat ini ada di Danau Toba, Pak. Sudah kita amankan dan sudah kita sita. Dan total seluruhnya yang sudah kita amankan dari hasil proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara Apin alias Johnny BK senilai 5,8 miliar. Sebelumnya tadi saya sampaikan kita sudah rilis kepada teman-teman aset rumah dan sebagainya, itu yang sudah kita amankan 153 miliar. Tambah 5,8 totalnya kita mengamankan kurang lebih 158 miliar 680 juta rupiah. Nah ini terus akan kita terus kembangkan teman-teman sekalian. Waktu masih ada bagi kami untuk melakukan aset tracing terhadap hasil-hasil kejahatannya. Melalui kesempatan ini kami terima kasih kepada teman-teman dari Kejaksaan karena terhitung mulai hari ini penyidikan tindak pidana asal untuk kasus perjudian dengan tersangka saudara Apin, ya, saudara Apin dan 15 orang lainnya yang melakukan tindak pidana perjudian online itu dinyatakan lengkap oleh teman-teman dari Kejaksaan Tinggi. Tugas kami selanjutnya akan menyerahkan tahap kedua untuk kasus tindak pidana asalnya dan akan kami tuntaskan proses penyidikan tindak pidana pencucian uangnya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa P21 sehingga kita bisa bersama nanti melihat dan menyaksikan bersama-sama proses persidangannya baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uangnya. Ini langkah kami teman-teman sekalian, progres yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan pada kesempatan ini saya terima kasih menyampaikan kepada Bapak Gubernur, teman-teman unsur Forkopimda dukungannya termasuk seluruh masyarakat dan tokoh agama yang mensupport kami untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, tetapi dan pada kesempatan ini saya bermohon dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk teman-teman sekalian harus pahami dalam permainan judi itu yang kenyang dan yang kaya adalah bandarnya. Saya kasihan lihat masyarakat kita yang kecil yang terpancing untuk bermain, yang seharusnya uangnya bisa untuk membeli susu, menyejahterakan keluarganya, tetapi karena terpancing permainan itu sehingga mereka ikut bermain. Dan pada akhirnya sebagaimana teman-teman saksikan dari seluruh total aset yang sudah kita amankan ada 158 miliar dengan nilai 158 miliar, itu sebuah nilai yang cukup besar teman-teman sekalian. Betul, saya harus sampaikan bahwa tersangka menyamarkan aset, membeli asetnya, tidak langsung cash. Saya harus sampaikan kepada teman-teman. Dan ini dilakukan dengan cara meminjam uang, membuka kredit, kemudian menutup dari hasil-hasil kejahatan. Itulah namanya tindak pidana pencucian uang, teman-teman sekalian. Tapi kita bisa membuktikan bahwa barang, kekayaan atau aset tersebut benar dibeli dari hasil kejahatan. Oleh sebab itu, ini sebagai penjelasan kami kepada teman-teman semuanya, kepada masyarakat. Terhitung hari ini kita dinyatakan lengkap proses penyidikan tindak pidana asal perjudian online-nya, dan insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita akan serahkan kepada teman-teman Kejaksaan untuk penyerahan tahap keduanya. Selanjutnya akan diproses sidang oleh teman-teman Kejaksaan. Termasuk juga sekali lagi tindak pidana pencucian uangnya kami akan segera tuntaskan dalam waktu dekat. Saya mohon dukungan Bapak Sekretaris Kompolnas untuk bisa menuntaskan tugas ini, dan kepada seluruh masyarakat sekali lagi saya himbau kepada masyarakat jangan terpancing untuk bermain. Kita jaga daya kampung kita ini supaya lebih baik, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita pahami bersama. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak.